Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat datang di wabarakatuh. podcast Ramadan BKPRMI. Di kesempatan kali ini, alhamdulillah kita kedatangan aktivis masjid yang senantiasa selalu berada di masjid ya, walaupun masjid orang. Ya, ini dia Kang Sarifudin. Selamat datang Kang, sehat ya. Terima kasih. Ya Kang Sarif. Jadi kita di sini akan ngobrol dikit-dikit ya, nggak lama, sambil menemani teman-teman berbuka puasa ya. Karena ini kita akan saksikan di jam waktu berbuka gitu ya, mau berbuka gitu. Ya, sebelum itu saya kasih kesempatan buat Kang Sarif untuk memperkenalkan diri kali ya. Walaupun saya sebelumnya udah kenal, tapi teman-teman kan belum gitu. Jadi biar langsung dari orangnya gitu perkenalannya. Silakan saya kasih waktu kepada Kang Sarif, silahkan berbicara. Nama apa lagi ya? Status sebagai apa, mahasiswa kah, pekerja kah, terus guru kah, apa gitu ya. Silahkan. Ya, terima kasih sebelumnya Kang Wahyu ya. Izin perkenalkan diri, nama saya Sarifudin dari Kampung Pabean di Kecamatan Purwakarta ya. Masuknya Kota Cilegon. Masuknya ke Risma mana? Risma Pabean. Risma Masjid Raudatul Jannah gitu ya. Jadi kita ini ngundang anak-anak Risma Kang Sarif gitu tuh. Dari Risma mana? Nah, dari Risma. Nah, Raudatul Jannah nama Rismanya. Sesuai dengan nama masjidnya ya. Alhamdulillah udah ada nomor unitnya ya, Raudatul Jannah itu. Udah di SK-kan oleh DPD BKPRMI gitu. Jadi sebetulnya masjid-masjid yang udah keluar SK-nya itu harusnya sudah memulai pembinaan gitu tuh. Ya silakan lanjut dulu. Untuk status ya atau sekarang kegiatannya ya mahasiswa pada umumnya sih. Karena saya juga masih sekolah S1 di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, ngambil jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Kegiatan sehari-hari ya seperti kegiatan mahasiswa pada umumnya ya, organisasi. Saya juga ngaji, ikut daurah bahasa Arab juga. Masya Allah, hebat. Dan kegiatan-kegiatan nganggur lainnya. Apa tuh? Ya rebahan. Kadang kan emang puasa itu ya tantangannya ya. Salah satunya emang ngerasa males. Iya. Iya itu. Berarti sekarang masih kuliah? Kuliah. Ya masih kuliah di UIN ya, UIN Banten, semester berapa? Semester 6. Semester 6. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, bentar lagi mau KKN, mau PPL gitu ya. Minta doanya ya. Ya insya Allah. Kayaknya sih bisa lah kalau KKN PPL. Tapi kalau skripsi nggak tahu nih. Ya, insya Allah lah. Kalau di kampus kegiatannya apa aja biasanya? Kegiatan di kampus sebelum Ramadan deh gitu tuh. Sebelum Ramadan. Sebelumnya kan kita corona ya, ada corona itu kampus sempat online ya. Dalam jangka waktu yang lumayan lama. Baru semester ini saya merasakan full offline. Walaupun ada beberapa dosen yang mungkin udah terlanjur nyaman online, itu masih ada yang online. Akan tetapi secara keseluruhan semua kegiatan kampus itu dilakukan secara offline. Di kampus 2, kampus yang baru. Kampus yang baru. Sekarang kampus udah baru, udah bagus ya. Tapi sekarang masih ada yang online dosen-dosennya. Katanya masih ada 1-2. Kata Kang Sarif tadi itu sempat ngobrol juga bahwa masih ada yang online, apalagi bulan Ramadan gitu. Kalau Ramadan oke lah gitu, masih dimaklumin lah gitu ya, karena mungkin tenaga atau fisiknya juga kurang memadai kalau untuk datang ke kampus dari jauh gitu. Apakah sebelum Ramadan juga ada yang online juga padahal udah nggak corona? Banyak ya. Dan ada juga dosen, biasanya kan kita ngikutin jadwal dosen. Kadang dosen ada yang sibuk, ada juga yang mungkin jadwalnya bentrok dengan kegiatan dosennya tersebut. Itu biasanya memilih untuk make Google Meet atau Zoom. Oh, kalau yang bentrok ya. Cuman secara keseluruhan sih sudah offline. Ya. Berarti cuman yang bentrok-bentrok doang. Ada yang nggak bentrok tapi pengen online gitu. Karena males lah gitu. Ada. Jauh datang ke kampus gitu. Alasannya kurang tahu ya, tapi ada 1-2 dosen yang itu online walaupun nggak ada corona dan nggak ada kegiatan
atau alasan lainnya gitu. Taunya kita online aja. Gitu. Tapi menurut Kang Sarif enakan online apa offline? Jujur sih awalnya mikirnya enak online. Awalnya ya. Iya. Karena emang mikir belajar offline jauh juga kan perjalanannya kalau dari Cilegon ke Serang. Terus juga waktu itu masih corona itu ya, saya masuk emang angkatannya awal-awal corona datang itu tuh. Saya masuk kampus 2 tahun online, setelahnya itu antara online dan offline itu gilir ya. Dan baru semester ini itu offline. Ya jadi kalau sekarang yang saya rasain emang kelihatannya benar-benar jauh ya perbandingannya antara online dan offline, jauh lebih menikmati offline. Karena emang kita bisa dilihat mahasiswa yang sesungguhnya itu ketika offline. Online itu nggak ada yang didapat. Iya betul. Kurang konsentrasi juga sih kayaknya kalau online ya. Dan juga emang kalau online itu kan kita di rumah ya. Ada juga yang nggak mewajibkan on cam sehingga para mahasiswa tuh hadirnya itu ketika saat di absen doang. Itu banyak terjadi tuh. Selebihnya tidur, selebihnya ditinggal gitu ya. Itu mungkin ya kalau online. Tapi kalau offline kan emang lebih menantang, kita ketemu dengan mahasiswa yang lainnya, beradu argumen pada umumnya ya kalau mahasiswa. Yang bikin seru itu sih emang. Tapi sekarang kebanyakan emang udah offline ya, dosen-dosen juga. Udah sering diskusi-diskusi juga ya, presentasi gitu maju ke depan gitu ya. Udah ya. Debat-debat kayak gitu udah ya. Yalah debat-debat. Seru enggak tuh? Seru ya? Orang-orang itu baru merasakan karena mahasiswa kan identik dengan hal seperti itu ya. Makanya emang hal-hal kayak gitu itu harus dan emang harus dimaksimalkan juga. Kalau nggak ada kayak gitu, nggak ada kesan mahasiswanya sebenarnya. Sama aja kita kayak sekolah. Betul, karena nggak ada tes keberanian juga, terus juga tes wawasannya sedikit gitu kan. Kalau online kan mungkin minat bacanya kurang karena tidak ada tuntutan. Tapi kalau misalkan udah offline mungkin ya tatap muka, dosen juga nanya, kemudian dari teman-teman juga nanya, persiapkan materi, jadinya tertantang untuk bisa explore lebih luas gitu materi-materinya gitu. Nah kalau di Ramadan ini dari jam-jam masuknya setiap hari atau hanya beberapa hari saja? Sebelumnya Ramadan ini awal Ramadan kemarin ya, kita itu sempat kan udah 10 hari nih. UTS. Dan emang UTS juga jadwalnya itu emang masih berlanjut. Cuman ada dosen yang sudah mengirimkan tugas UTS. Itu pun online semua, belum merasakan offline ya. Karena emang anak-anak mahasiswa juga Ramadan mintanya online dengan dalih biar ibadahnya lebih maksimal ya. Padahal mungkin karena malas juga sih. Malas aja sih, biasa pengen tidur aja sih sebetulnya enak. Iya lagian kalau puasa ya capek juga sih kalau ngampus ya juga pernah kan pada saat puasa di kampus gitu. Terus pulangnya itu kan terakhir-terakhiran gitu baru boleh libur gitu, baru libur puasanya. Dan itu emang nguras tenaga banget ya, apalagi kalau ngomong gitu kayak gini juga nguras tenaga gitu. Berarti kebetulan di Ramadan kali ini itu enggak terlalu padat materi karena ada UTS gitu ya. Dan ada juga kan yang belum UTS itu tetap online. Sampai saat ini masih online. Tapi kurang tahu ya ke depannya karena emang kampus juga nggak ada anjuran untuk online. Bahkan dari pihak fakultasnya itu sampai ada agenda bahwasanya di bulan Ramadan itu ada sholat duhur berjamaah di masjid dilanjut dengan ada siraman rohani atau kultum. Itu sebenarnya ada agendanya, cuman mungkin kebanyakan daripada mahasiswa ingin agar dosennya itu melakukan kegiatan belajar mengajar secara online. Tapi kemungkinan juga kedepannya ada aja beberapa yang offline. Kurang tahu ya. Iya. Kalau berbicara tentang tadi berarti di sana masjid ya, udah masjid ya, bukan musola ya? Udah digunakan sholat Jumat berarti? Belum sih di musola. Masih musola. Ada musolanya, belum ada masjid. Belum kayak di kampus 1 belum ada masjid. Mungkin nanti udah ada rancangan Maya, tentunya pasti ada masjid. Karena kan sekelasnya Universitas Islam, pasti ada masjid. Cuman mungkin belum dibangun. Baru ada musola di setiap fakultas masing-masing karena fakultasnya kan punya gedung masing-masing ya. Jadi setiap gedungnya itu ada musolahnya. Oh iya. Menurutmu gimana sih kalau kayak gitu?
dengan per fakultas musola dan nanti ada masjid juga. Kira-kira memungkinkan gak sih orang-orang pada berangkat ke masjid satu gitu? Udahlah di sini aja yang deket di musola gitu tuh. Sebenarnya kalau dari mahasiswa sendiri ya, termasuk yang saya rasakan dan yang saya perhatikan daripada teman-teman saya, itu emang banyak yang lebih memilih sholat di luar daripada sholat di musola. Bahkan mahasiswa itu banyak yang belum tahu bahwa di fakultas tersebut terdapat musola. Iya. Banyak yang belum tahu. Saya juga baru kemarin tahu dan kaget juga, oh ternyata ada musola di lantai bawah. Dan tempatnya cukup nyaman sebenarnya. Terus untuk di musolanya itu sendiri ada kegiatan-kegiatan lain nggak? Apa cuma buat sholat-sholat aja? Selain tadi tuh ada siraman rohani itu dari siapa, dari mahasiswa? Kalau siraman rohani itu kalau nggak salah bukan di musola ya, itu di aula. Itu agenda daripada fakultas Usuluddin. Kurang tahu kalau di fakultas lainnya. Berarti kalau di fakultas juga punya aula? Ada setiap fakultas ada aulanya ya. Karena emang gedungnya juga lumayan besar ya. Tapi masjid nggak ada guys. Tapi masjid belum ada. Nah, padahal itu harusnya masjid dulu ya. Masjid dulu. Setiap pembangunan juga masjid dulu. Soalnya kan kalau udah apalagi hari Jumat ya, itu kan kita sebagai kaum laki-laki itu kan ada sholat Jumat. Nah itu bingung juga tuh. Ada yang ke masjid sana, ke masjid sini. Jadi kurang pas lah kalau enggak dalam satu tempat semua mahasiswa itu kan lebih enak dilihatnya gitu ya. Iya betul, harusnya kan kayak gitu. Harusnya masjid dulu sih sebetulnya gitu. Cuman ya kita nggak tahu lah kita alasan mungkin ada alasan pembangunan kayak gimana gitu. Karena mungkin alasan utama yaitu kita buat musola dulu lah gitu. Setidaknya ada setiap harinya. Kalau sholat Jumat ini kan seminggu sekali dan juga itu ada yang deket kan gitu ya. Ada yang deket. Biasanya sholat Jumat di mana? Kalau hari Jumat masuk? Kalau sholat Jumat biasanya Al-Bantani mungkin. Jauh, padahal mah. Sebenarnya jauh, cuman tempatnya enak. Iya, tempatnya enak. Jadi ya itulah di hari Jumat tuh kadang ya sebetulnya seru sih di hari Jumat tuh. Kalau yang di kampus 2 ya, kalau di kampus 1 kan ya di masjid aja gitu. Seru nyari-nyari masjid gitu ya. Sama sih di kampus 1 juga ada yang nyari-nyari masjid tuh. Kadang menariknya yang anak-anak kos ya khususnya. Itu biasanya nyari masjid yang ketika sholat Jumat itu habis sholat Jumatnya tuh bagi-bagi nasi. Ada yang kayak gitu tuh. Saya juga termasuk dulu. Kalau Ramadan gak ada ya? Kalau Ramadan nggak ada lah. Apa dikasih amplop? Masa sholat Jumat dikasih amplop? Enak amat sholat ibadah dikasih amplop. Iya, tapi ya udahlah, semoga nanti bisa ada masjidnya gitu ya ke depan itu. Biar lebih enak gitu. Sekarang lagi pembangunan di tahap yang mana? Kalau sekarang mungkin lagi ngeberesin ini kan sebenarnya kalau yang saya lihat sendiri dari segi persiapannya untuk pindah dari kampus lama ke kampus baru itu belum benar-benar dikatakan 100% ya. Iya. Bahkan sekarang aja itu kan harusnya setiap fakultas itu punya mahasiswanya masing-masing ya. Dalam artian setiap fakultas itu punya gedung masing-masing gitu maksudnya. Akan tetapi untuk saat ini karena emang mungkin tadi dengan alasan berbagai macam ya dan kurangnya persiapan, itu di fakultas saya sendiri gedungnya itu dicampur dengan fakultas dakwah. Saya sendiri kan fakultas Usuluddin ya. Masih nebeng. Jadi kelasnya itu kurang beraturan ya. Beraturan sih dibilang beraturan. Cuman kadang kita harus kondisional kelasnya. Ada dosen yang bentrok dan ada kelas yang bentrok juga. Itu menjadi problem. Oh ya benar ya. Ya udahlah gitu. Semoga nanti bisa diberesin segera gitu karena gak enak juga ya kalau sampai gitu, biar kita fokus juga belajarnya gitu. Nah terus kalau di Ramadan kali ini gitu ada nggak sih aktivitas yang Kang Sarif lakukan gitu tuh di Ramadan kali ini nih gitu, baik di dalam ataupun di luar lingkungan gitu? Kalau saya sendiri sebelumnya ya di awal-awal Ramadan itu mengikuti kegiatan dari kampus ya, kegiatan event itu namanya kalau nggak salah Kinmu itu khusus Fakultas Usuluddin. Ada beberapa kampus Fakultas Usuluddinnya itu berkonsolidasi sehingga membuat suatu perlombaan. Akan tetapi bukan bukan kampus-kampus yang terkenal ya. Kayak UIN Banten, terus UIN Imam Bonjol dan yang lainnya. Itu membuat lomba dan saya sendiri alhamdulillah sebagai salah satu perwakilan daripada fakultas mengikuti lomba
studi agama-agama. Jadi awal puasa saya sibuk riset ya, nyari data segala macam, observasi, itu membuat karya tulis ilmiah tersebut. Iya. Dan juga kesibukan lainnya, saya kan di daurah ya, di daurah bahasa Arab itu belajar lah di situ, belajar bahasa Arab ya, seperti daurah pada umumnya. Dan mungkin nanti yang akan datang, saya juga ada kegiatan Sanlat, pesantren kilat, itu yang ngadain Basnas dengan Basnas dengan Risma atau Basnas dengan masyarakat setempat ya. Dimana? Itu di daerah Serang. Kurang tahu ya daerahnya, lupa saya. Wih, mantap. Ya, jadi alhamdulillah saya sendiri kan termasuk bagian daripada beasiswa Cendika Basnas ya. Jadi gitu, ada beberapa program atau kewajiban yang harus dilakukan oleh mahasiswa yang mendapatkan beasiswa itu. Salah satunya adalah program ini, program Ramadan ini. Dan itu nanti. Terus kalau daurah itu tiap hari? Kalau daurah seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali gitu ya. Oke. Dan Kang Syarif ini kan dulu, mungkin sekarang juga masih ya, ikut MTQ, ya enggak? Ya, ikut MTQ sekarang masih? Sekarang masih ya. Yang kemarin yang di kelurahan ikut? Di kelurahan enggak? Awalnya ikut, cuman kebetulan itu karena yang daftar dikit, akhirnya enggak jadi lombanya untuk kategori atau bidang saya sendiri. Bidang apa tuh kalau Kang Syarif? Saya kan didaftarkannya oleh orang-orang kampung ya, atau disarankannya itu ikut di tilawah dewasa. Di tilawah dewasa itu belum ada pesertanya. Biasanya kan ada sebelum-sebelumnya, kan tetapi tahun ini nggak ada. Jadi nama saya langsung didaftarkan untuk di tingkat kecamatan seperti itu. Oh, mantap. Kalau saya daftar saya dapat juara 2 pasti. Nah iya pasti. Justru itu minimal 2 ya. Minimal 2 peserta itu diadakan lombanya. Akan tetapi 1 doang. 2 sebenarnya, cuman yang 1 nggak datang. Jadi mau nggak mau lombanya dibatalkan untuk kategori saya. Ini yang menjadi perhatian nih Kang Syarif ya. Kenapa sih kok bisa kekurangan pendaftar, padahal kan itu satu kelurahan ya, tingkat kelurahan kan. Kelurahan itu kan banyak tuh. Gak mungkin dong satu kampung misalkan orang dewasa ataupun pemuda yang cuma 1 doang kan gitu ya. Ini kan apalagi ini dari berapa, 5 kampung ya, atau berapa kampung sih? Pabean, Pecinan, Gempol, Wetan, Kulon, Karangtengah, Pabean, Pecinan. 6 lah, 6. Sekitar segitulah. Iya. Kenapa alasannya yang membuat itu? Menurut Kang Syarif kenapa sih gitu? Apakah kurang sosialisasi atau kurangnya pembinaan di Risma-Risma atau gimana? Sebenarnya untuk lomba MTQ sendiri itu yang pertama ya, informasinya itu tidak menyeluruh. Dalam artian tidak semua kalangan masyarakat itu menerima atau mendengar informasi tersebut. Yang pertama. Terus yang selanjutnya juga karena emang kurangnya dorongan dari pihak-pihak kampung seperti RT, RW dan yang lainnya, kurang mendorong gitu. Walaupun informasinya di-share, akan tetapi orang-orang yang mempunyai bakat itu belum diketahui. Sebenarnya banyak. Setiap kampung tuh mempunyai guru ngaji masing-masing. Guru ngaji terus ada kori-kori juga kan, banyak kan anak-anak muda ada. itu. Cuman mungkin itu kalau kita daftar sendiri kan kesannya gimana gitu ya. Mungkin ada sebagian orang yang punya kepedean yang tinggi ya, maksudnya berani gitu. Itu mungkin mendaftar, akan tetapi orang yang mungkin baru awal itu ingin mengikuti lomba tersebut kadang malu mau daftarnya, dan di sisi lain juga nggak ada dorongan. Ya itu mungkin. Oh gitu ya. Jadi sebetulnya memang ada gitu ya di kampung ada. Gitu. Jadi Kang Syarif nanti tinggal lanjut ke kecamatan berarti ya. Insya Allah. Mantap. Jadi ini perwakilan dari kecamatan Purwakarta. Ya, semoga kita doakan yang terbaik gitu ya. Buat kecamatan-kecamatan yang lain, ini penantangnya. Buat Kang Andi, nonton Kang Andi Pak. Kang Andi, oh iya. Beda, apa Kang Andi beda cabang, dia di Murotal. Kalau saya di Tilawah Mujawad. Buat Red Bull. Ya, semoga dapat yang terbaik lah itu. Berarti lanjut ke kota nanti ya, gitu ya. Kalau di kecamatan menang. Iya, kalau di kecamatan menang. Tapi kurang tahu kan. Pasti menang lah gitu ya. Amin. Kota, provinsi, sampai nasional lah gitu ya. Perjalanannya amin, panjang, walaupun berat. Gitu.
berat lah, pasti berat. Amin. Walaupun dipikir-pikir agak nggak mungkin, tapi baik itu dari internal ataupun eksternal ya, tanda kutip gitu kan. Cuman ya nggak tahu lah itu ya. Jalan takdir hanya Allah yang megang gitu ya, tinggal kita jalanin aja gitu, dan semoga semuanya jadi indah pada waktunya gitu ya. Itu mungkin yang bisa kita obrolkan di kesempatan kali ini, karena Kang Sarif juga buru-buru mau keluar gitu kan ya, mau melanjutkan kewajiban lain gitu. Jadi mungkin kita bisa ngobrol di lain waktu. Terima kasih Kang Sarif atas waktunya. Ya, terima kasih juga Kang Wahyu. Ya, semoga sehat selalu. Amin. Dan semoga nanti ke depan jika dari PKPRM membutuhkan bantuan, minta tolongnya gitu kan ya. Karena kita juga pengen membina risma-risma yang ada di seluruh kota Cilegon supaya mengaktifkan dan makmurkan masjid Kang Sarif gitu. Jadi memang masjid itu harus dikuasai oleh anak-anak muda gitu ya, anak-anak risma, baik itu dari petugas-petugas yang ada di masjid gitu kan. Sekarang biasanya yang selalu kita dengar kayak misalkan azan, imam, khotib, terus semuanya petugas yang ada di masjid lah gitu, itu masih diserahkan kepada orang-orang tua gitu ya. Dengan minimnya sosialisasi kepada para orang tua bahwa sebetulnya anak-anak muda itu udah bisa gitu, tapi nggak digunakan, khawatirnya terhambat regenerasi di kedepannya itu. Kalau sudah kayak gitu kan ya mau gimana lagi tuh, nanti akan tidak ada penerusnya gitu, apalagi yang akan meneruskan itu pindah kayak gitu kan, karena tidak semua orang ada di situ terus kan, dia mungkin menikah terus punya istri dan pindah di mana. Kalau kita tidak dikasih tahu dari sekarang gitu ya, mungkin dia oh ya sekarang kayaknya saya nggak digunain di sini gitu, ya udahlah pindah aja, itu khawatirnya kan gitu ya. Semoga lancar perjalanannya ke Serang berarti ya ini ya. Serang. Udah, semoga berjalan lancar sampai Serang. Pulang ke sini lagi kapan? Pulang ke sini lagi karena emang saya itu ya, ada pasaran Ramadan juga. Itu sore doang kan? Apa pasaran Ramadan itu sebenarnya sebulan full. Tetapi kan UTS itu saya emang menginginkan biar lebih fokus, jadi di rumah dulu. Makanya kelar UTS ini dan lanjut. Kebetulan di Dauro juga sekarang ada ujian. Mungkin setelah itu saya bisa pergi ke pondok buat pasaran. Oke. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di like dan komen Masya Allah gitu ya kepada narasumber kita. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.